Kata-kata bijak Immanuel Kant. Dalam hukum seorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain. Dalam etika dia bersalah jika ia hanya berpikir untuk melakukannya. Pengalaman tanpa teori itu buta, tapi teori tanpa pengalaman hanyalah sebuah permainan kecerdasan. Dua hal yang membangkitkan ketakjuban saya, langit bertaburkan bintang di atas, dan hukum moral di dalam diri saya. Dengan sebuah kebohongan, seorang laki-laki menghancurkan martabatnya sebagai laki-laki. Bukan hanya semata-mata takdir Tuhan yang mengharuskan kita bahagia, tapi kitalah yang harus membuat diri kita berbahagia. Hal itu melampaui semua keraguan bahwa semua pengetahuan kita biwal dari pengalaman. Sains dibentuk oleh pengetahuan, kebijaksanaan dibentuk oleh kehidupan. Ia yang kejam terhadap binatang juga menjadi kejam ketika berhubungan dengan orang lain. Kita bisa mengetahui hati seseorang dari sikapnya terhadap binatang. Akhirnya aku harus menghapus ilmu pengetahuan untuk menciptakan ruang untuk kepercayaan. Moral bukanlah doktrin bagaimana kita membuat diri kita bahagia, tapi bagaimana kita membuat diri kita untuk layak akan kebahagiaan. Bertindaklah seakan dasar-dasar tindakanmu akan menghasilkan sebuah hukum untuk seluruh dunia. Kedewasaan adalah kemampuan untuk menggunakan kecerdasan seseorang tanpa petunjuk dari orang lain. Jika seseorang menjadikan dirinya seekor cacing, ia tidak boleh mengeluh jika dia diinjak orang. Metafisika adalah sebuah samudera yang gelap tanpa adanya daratan atau mercusuar, muncul dengan banyak kesalahan filosofis. Lihatlah lebih dekat, kecantikan itu mungkin tak terlihat. Pemikiran tanpa kepuasan adalah kosong, intuisi tanpa konsep itu buta. Jangan mencari pertolongan dari orang lain. Hal itu jarang didapatkan dengan maksud yang jujur dan tulus, tapi carilah pengakuan dari beberapa orang. Jumlah bukan suara yang hanya mempengaruhi hal itu. Tidaklah penting apakah selama hidup, aku hidup bahagia, tapi sangat penting bahwa selama aku hidup, semestinya aku hidup dengan terhormat. Jalanilah hidupmu seakan setiap tindakanmu akan menjadi hukum universal. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ideal jika memerlukan sebuah alasan untuk terjadi. Keseimbangan batin adalah kesadaran diri dari jiwa yang sehat. Karena kebahagiaan bukanlah cita-cita, tetapi imajinasi. Semua pengetahuan kita diawali dengan panca indera, berlanjut kemudian dengan pemahaman, dan berakhir dengan alasan. Tidak ada yang lebih tinggi dari alasan. Semua alasan, spekulatif dan praktis, menggabungkan tiga pertanyaan berikut ini. Pertama, apa yang dapat aku fahami? Kedua, apa yang harus aku lakukan? Ketiga, apa yang aku harapkan? Sebuah perintah kategoris menjadi sesuatu yang mewakili sebuah tindakan yang amat penting untuk dirinya, tanpa dorongan akan tujuan yang lain. Anda tidak harus bertindak karena kepatuhan pada seseorang, di mana Anda bisa melakukannya dari motivasi batin. Meskipun semua pengetahuan kita hanya dimulai dengan pengalaman, itu tidak berarti bahwa hal itu muncul dari pengalaman. Argumen yang salah dan menyesatkan paling mudah dideteksi jika diatur dalam bentuk silogisme yang benar. Bersabarlah sebentar. Fitnah tidak berumur panjang. Kebenaran adalah anak waktu, lama dia akan muncul untuk membela kamu. Manusia menginginkan harmoni, tetapi alam lebih tahu apa yang baik untuk spesiesnya.
Ia menginginkan perselisihan. Semua pemikiran, langsung atau tidak langsung, dengan suatu karakter, akhirnya benar-benar berhubungan dengan intuisi, dengan tepat, karena tidak ada cara lain suatu hal bisa diberikan kepada kita. Bahkan para filsuf akan memuji perang sebagai manusia yang memuliakan, melupakan orang Yunani yang berkata, perang itu buruk karena menghasilkan lebih banyak kejahatan daripada membunuh. Bertindaklah sedemikian rupa, sehingga Anda membutuhkan kemanusiaan, baik dalam pribadi Anda maupun dalam pribadi satu sama lain, kapan saja pada saat yang sama sebagai akhir, tidak pernah sebagai sarana. Jika keadilan binasa, kehidupan manusia di bumi telah kehilangan maknanya. Ketika keadilan turun, ia tidak lagi memiliki nilai bagi orang untuk hidup di bumi. Apa tujuan yang sekaligus merupakan tugas? Mereka menyempurnakan diri kita sendiri, kebahagiaan orang lain. Apa yang bisa saya ketahui, apa yang harus saya lakukan, apa yang bisa saya harapkan? Aristoteles bisa dianggap sebagai bapak logika, tetapi logikanya terlalu skolastik, penuh kehalusan, dan pada dasarnya belum banyak nilainya bagi pemahaman manusia. Ini adalah dialektika dan organon untuk seni perselisihan. Beri aku masalah, dan aku akan membangun dunia darinya. Bunuh diri tidak menjijikan karena Tuhan melarangnya. Tuhan melarangnya karena itu keji. Dari kayu yang bengkok seperti yang dibuat oleh manusia, tidak ada yang lurus yang bisa dibuat. Filsafat membutuhkan ilmu yang akan menentukan kemungkinan, prinsip, dan tingkat pengetahuan manusia secara sebuah priori. Fungsi negara yang benar adalah untuk memaksakan batasan-batasan minimum dan menjaga kebebasan-kebebasan maksimum rakyat dan tidak pernah memandang pribadi sebagai sesuatu. Hidup adalah kemampuan aktivitas spontan, kesadaran bahwa kita memiliki kekuatan. Kebohongan adalah pengabaian dan, seolah-olah, penghancuran martabat manusia. Ketidakterbatasan ciptaan cukup besar untuk membuat dunia, atau Bima Sakti, terlihat sebagai perbandingan dengan apa yang dilakukan bunga atau serangga dibandingkan dengan bumi. Ketulusan adalah dasar yang sangat diperlukan dari semua kesadaran dan sebagai konsekuensi dari semua agama yang sepenuh hati.